Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Nur Safira, dan juga ada Apu Nur Hasana, ada Cucu, dan juga ada Heni Fauzia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan makalah yang berjudul Macam-macam pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk mengembangkan pembelajaran IPS di MI dan SD. Pada materi ini, kami akan membahas mengenai macam-macam pendekatan pembelajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pendekatan. Nah, pendekatan di sini dimaksudkan sebagai suatu rangkaian tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang berlandaskan seperti menurut filosofis, psikologis, gitu, dan lain-lain, yang terarah secara sistematis dengan atau pada tujuan-tujuan yang hendak dicapainya seperti apa. Selain pengertian pendekatan, ada juga pengertian mengenai pembelajaran. Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam atau menggunakan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maka dari itu, arti dari pendekatan pembelajaran yaitu ide atau prinsip cara memandang dan menentukan atau dalam menentukan kegiatan pembelajaran akan seperti apa. Pendekatan pembelajaran IPS, semestinya karakteristik yang terbentuk dari pembelajaran IPS itu untuk pendidikan dasar khususnya dapat dilihat dari imperatif yang terdapat dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Juga terdapat dalam peraturan Mendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Dilihat dari kompetensi atau kumpulan-kumpulan butir rumusan sebelumnya, setiap tahun lulusan dari sekolah dasar pendidikan sekolah dasar itu memenuhi kompetensi-kompetensi yang di dalamnya ada mengenai social competence dan civic competence, yang dimana di dalamnya itu ada muatan pembelajaran IPS. Nah, misalnya untuk SDMI terdapat kompetensi mematuhi aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya seperti menghargai keberagaman. Keberagaman di sini bisa dari agama, suku, budaya, ras, serta adanya dari golongan sosial ekonomi juga bisa seperti itu. Apa sih gunanya pembelajaran IPS ini dipelajari di sekolah dasar? Nah, pembelajaran IPS ini harus dipelajari karena sistem pembelajarannya itu terpadu, di mana paradigma-paradigma yang ada itu dilandasi oleh pertimbangan psikologi, sosial, dan juga pedagogis. Nah, hakikatnya dalam kehidupan manusia ini bersifat terpadu atau saling keterkaitan. Memang sudah seharusnya pendidikan yang seyogianya atau yang baik itu adalah pendidikan yang saling terpadu, seperti halnya manusia dengan kehidupan yang ada. Kembali lagi pada fokus kenapa pembelajaran IPS harus dipelajari di SDMI? Karena pembelajaran sosial ini tidak mampu membekali dan memfasilitasi siswa untuk hidup dengan cerdas dan baik di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya anak-anak atau siswa sekolah dasar itu adalah siswa yang berpikirnya masih konkret gitu, atau konkret operation menuju berpikir formal atau formal operation. Maka pembelajaran dengan pendekatan terpadu sangatlah penting dan juga sangat membantu siswa untuk mempelajari hal-hal yang baru. Secara teoritik terdapat sejumlah model pendekatan yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran IPS. Di antaranya itu ada yang pertama namanya pendekatan struktural. Nah, pendekatan ini berpijak pada konsep atau generalisasi yang diturunkan dari struktur keilmuan disiplin ilmu-ilmu sosial seperti ada geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, dan hukum, dengan tujuan agar peserta didik atau siswa memahami konsep suatu disiplin dengan cara yang lebih bermakna atau bermakna, meaningful gitu. Yang kedua ada pendekatan fungsional. Nah, pendekatan fungsional ini berorientasi pada pemecahan masalah-masalah kehidupan masyarakat dengan tujuan agar siswa mampu menggunakan wawasannya secara kritis untuk memecahkan masalah sosial yang ada. Biasanya masalah-masalah yang dapat dijadikan pembelajaran gitu atau pusat kajian dari pembelajaran ini bersifat masalah sosial yang kontemporer seperti korupsi. Juga ada masalah yang berarti dalam kehidupan masyarakat seperti kemiskinan, terus masalah-masalah nilai-nilai karakter seperti itu.
Yang ketiga, ada pendekatan antar bidang. Nah, pendekatan antar bidang ini memusatkan perhatian pada isu-isu besar yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu sosial dan humaniora dengan tujuan agar peserta didik atau siswa mampu berpikir secara interdisipliner. Nah, termasuk ke dalam pendekatan ini adalah model kegiatan inti dalam masyarakat seperti kegiatan pembangunan, terus perubahan kebudayaan, terus ada juga model kajian wilayah, misalnya seperti di daerah-daerah tertentu yang terjadi suatu peristiwa yang mengubah suatu kebiasaan masyarakat tersebut, seperti itu. Mungkin untuk pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cici Nuriati. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pendekatan pembelajaran inquiry. Nah, pendekatan inquiry ini adalah perluasan proses discovery yang mana digunakan lebih mendalam. Artinya, inquiry ini mengandung proses-proses mental yang tinggi tingkatannya. Misalnya merumuskan masalah, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Pendekatan inquiry ini sebenarnya sudah lama dikenal sejak lama, hanya saja masih jarang, bahkan masih diabaikan. Pada umumnya, guru-guru yang mengampu mata pelajaran IPS lebih menggunakan metode instructor center, di mana guru sebagai penentu utama dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan siswa hanya penerima belaka. Nah, pengajaran IPS ini yang bermaterikan masalah-masalah yang memerlukan penerapan, pendekatan, metode yang mampu melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat memenuhi tuntutan tersebut yaitu salah satunya adalah pendekatan inquiry. Yang mana pendekatan inquiry ini yang bersifat student center. Yang terpenting dalam pendekatan inquiry ini adalah siswa dapat menemukan segala sesuatu pada tingkat yakin, belief, atau percaya. Tingkatan ini dicapai melalui dukungan fakta, analisis, interpretasi, dan juga pembuktiannya. Bahkan lebih dari itu, siswa dapat mencapai pemecahan alternatif masalah tersebut. Dengan inquiry, siswa akan dilibatkan melakukan penyelidikan proses-proses atau faktor-faktor yang belum pernah dilakukan dan akan memberikan motivasi terhadap siswa. Pada pendekatan inquiry ini, proses adalah merupakan produk dari belajar dan kurang menentukan dan kurang memperhatikan terhadap kebenaran jawaban, karena kesimpulan yang dibuat oleh siswa tersebut merupakan kesimpulan tentatif atau artinya yaitu kesimpulan yang dibuat atau digunakan pada saat itu. Pendekatan inquiry ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi intelektualnya dalam menemukan ilmu pengetahuan atau segala sesuatu dengan dirinya sendiri. Siswa didorong untuk bertindak aktif, mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapinya, dan menarik kesimpulan dari masalah tersebut, dan berpikir ilmiah, dan berpikir kritis, logis, dan juga sistematis. Jadi siswa itu tidak hanya menerima pembelajaran, menghafal pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, di sini terdapat beberapa peran guru dalam pelaksanaan atau kegiatan pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran IPS. Nah, di sini ada 3 peran guru. Yang pertama itu guru sebagai pembimbing, guru sebagai fasilitator, dan juga stimulator. Nah, yang pertama itu peran guru sebagai pembimbing. Di antaranya, yang pertama menyiapkan tugas atau memberikan masalah-masalah yang akan dipecahkan oleh siswa. Yang kedua, memberikan klarifikasi-klarifikasi. Yang ketiga, menyiapkan sistem kelas. Jadi guru itu menentukan bagaimana bentuk kelas dan juga suasana kelas yang akan dilaksanakan pada saat itu. Yang keempat itu menyiapkan alat-alat dan fasilitas yang digunakan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Yang kelima itu memberikan kesempatan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam itu sebagai sumber informasi jika itu juga kalau dibutuhkan oleh siswa. Nah, yang ketujuh itu membantu siswa secara mandiri untuk melakukan kesimpulan serta implikasi-implikasinya. Nah, itu peran guru sebagai pembimbing. Sedangkan guru sebagai stimulator, guru itu berusaha menstimulus siswa agar berpikir secara aktif dengan cara mengajukan pertanyaan dan meminta siswa untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ke dalam berbagai situasi. Nah, mendorong siswa untuk mengolah data dan informasi. Selain itu, guru juga menghadapkan berbagai masalah, kontradiksi, implikasi tentang nilai yang bertentangan. Kemudian guru mengklarifikasi respon siswa dan menyarankan alternatif penafsiran data. Selain itu juga terdapat peran siswa dalam proses pembelajaran inquiry ini. Yang pertama itu siswa sebagai pengambil inisiatif, di mana siswa itu belajar dengan menggunakan cara belajar mereka sendiri. Dan diharapkan dari hal tersebut mereka dapat
memiliki cara atau memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan, menemukan jawaban dari hasil penyelidikan. Dan juga siswa dapat bebas bereksplorasi dan melakukan pemilihan terhadap alternatif pemecahannya. Dalam pembelajaran inquiry ini, siswa dikondisikan aktif mencari informasi dan juga pemecahan masalah. Bahan pelajaran lebih banyak bersifat pemikiran dan penerapan terhadap prinsip-prinsip generalisasi agar dapat mengembangkan dinamika dan kreativitas siswa. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator dan juga motivator. Nah, menurut Mukminan, terdapat manfaat pembelajaran inquiry bagi siswa. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan siswa untuk mampu memecahkan masalah sosial, serta mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Dan yang kedua itu mengembangkan kemampuan berpikir siswa atau meningkatkan potensi intelektualnya. Yang ketiga itu membina mengembangkan sikap penasaran atau rasa ingin tahu dan cara berpikir objektif, mandiri, logis, kritis, dan analitis, baik itu secara individu maupun berkelompok. Dan yang terakhir yaitu yang terpenting adalah meningkatkan kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu pembahasan mengenai pendekatan pembelajaran inquiry pada mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Cukupkan sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan problem solving. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendekatan problem solving. Pendekatan problem solving merupakan salah satu pendekatan yang menuntut guru untuk membantu siswa dalam belajar memecahkan masalah. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem solving adalah pembelajaran dengan melatih siswa dalam menghadapi berbagai masalah, baik itu perorangan ataupun kelompok untuk dipecahkan secara perorangan maupun secara bersama-sama. Melalui pendekatan problem solving, siswa belajar memecahkan masalah untuk mendapatkan pemahamannya sendiri, sehingga siswa belajar melalui pengalamannya. Pengalaman belajar dengan menggunakan pendekatan problem solving membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan problem solving pada pembelajaran IPS. Pendekatan problem solving dapat digunakan dalam mata pelajaran IPS di SD atau di MI. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS menurut Departemen Pendidikan Nasional. Pendekatan problem solving akan lebih efektif apabila diterapkan dalam pembelajaran kooperatif. Dalam kelompok belajar, siswa dilatih untuk bekerja sama dengan siswa lain dalam kelompok-kelompok kecil, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mencari informasi yang dapat diperoleh untuk memecahkan masalah. Tujuan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga yaitu memiliki kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam bermasyarakat yang menyemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran IPS tersebut, salah satunya dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan problem solving dalam proses pembelajarannya. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dirancang secara sistematik, terpadu, komprehensif untuk mencapai tujuan yang terdapat dalam mata pelajaran IPS tersebut. IPS membahas hubungan antara manusia dan lingkungan tempat tinggal siswa, tumbuh dan berkembang dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Penggunaan pendekatan problem solving pada mata pelajaran IPS dapat dilakukan dengan cara mengaktifkan siswa selama proses pembelajaran. Karena selama proses pembelajaran, siswa merumuskan, menganalisis, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah, mencari jawaban atau mencari data, sampai pada penarikan kesimpulan terhadap suatu masalah. Pendekatan problem solving ini cocok diberikan dalam pembelajaran IPS di SD atau di MI karena ada beberapa materi yang cocok menggunakan pendekatan problem solving, diantaranya mengenai materi mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, serta kemajuan teknologi di lingkungan dengan mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi, serta pengalaman penggunanya. Untuk menggunakan pendekatan problem solving pada pembelajaran IPS di SD atau di MI, siswa dapat melakukannya melalui tahapan-tahapan pada pendekatan problem solving, yaitu mulai dari menyadari adanya masalah, kemudian merumuskan masalah, menetapkan jawaban sementara dari masalah yang dibahas, kemudian mencari data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian menguji hipotesis, kemudian menarik kesimpulan. Mungkin cukup pembahasan dari materi pendekatan problem solving.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan problem based learning. Problem based learning adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada mata pelajaran IPS di MI atau SD. Problem based learning adalah suatu pembelajaran yang menggunakan suatu masalah sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang bagaimana cara berpikir kritis dalam pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari mata pelajaran itu. Pendekatan problem-based learning ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah dan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri, namun disertai dengan alasan yang logis, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna melalui kegiatan yang mereka lakukan. Pada hakikatnya, problem-based learning ini hampir sama dengan pendekatan problem solving, namun tentu memiliki perbedaan. Perbedaannya yaitu, dalam problem-based learning ini, dalam prosesnya, peserta didik hanya disajikan masalahnya saja tanpa menyediakan alternatif jawaban untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dalam prosesnya, peserta didik itu sendiri yang berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik untuk memecahkan masalah yang telah disajikan oleh guru. Sedangkan pada problem solving itu telah disediakan alternatif jawabannya, sehingga peserta didik dapat lebih mudah untuk memecahkan masalahnya itu sendiri. Problem-based learning ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, diutarakan oleh Sanjaya, karakteristik problem-based learning ini yaitu 1. Problem-based learning merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajarannya diarahkan untuk menyelesaikan suatu masalah, dan dalam pemecahan masalahnya ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya ada karakteristik problem-based learning menurut Savoy dan Huggs. Ada beberapa karakteristik problem-based learning. Yang pertama, pembelajarannya dimulai dengan suatu masalah. Masalah yang diberikan ini harus berhubungan dengan dunia nyata peserta didik. Yang ketiga, mengorganisasikan pembelajarannya itu harus pada suatu permasalahan yang ditemukan, bukan pada suatu disiplin ilmu. Jadi, dalam pembelajarannya itu, fokusnya itu pada permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, kan tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan prosesnya secara langsung oleh mereka sendiri, oleh peserta didiknya. Dalam proses pembelajarannya ini, peserta didik diberikan tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, dalam problem-based learning ini, proses pembelajarannya menggunakan kelompok kecil. Lalu, yang terakhir, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajarinya dalam bentuk produk atau kinerja. Sebagaimana pendekatan pembelajaran yang lain, problem-based learning ini juga memiliki keunggulan. Ada beberapa keunggulan problem-based learning. Yang pertama, fokus pada kebermaknaan, bukan pada fakta. Jika pada pembelajaran yang tradisional, peserta didik ini diharuskan untuk mengumpulkan banyak informasi, lalu kemudian mereka mengeluarkan ingatannya atau berdasarkan apa yang telah informasi yang dikumpulkannya itu dalam bentuk nanti ujian. Nah, berbeda halnya dengan apabila menggunakan pendekatan problem-based learning. Jadi kan dalam proses pembelajarannya, peserta didik ini belajar untuk bagaimana cara mereka memecahkan masalah, sehingga kemungkinan besar mereka untuk mengingatnya lebih besar daripada hanya mendengarkan materi yang disampaikan guru saja. Karena mereka fokusnya hanya mendengarkan, mengumpulkan informasi saja. Beda halnya dengan problem-based learning, mereka memecahkan masalahnya sendiri, sehingga terjadi proses kebermaknaan dalam pembelajarannya itu. Jadi tidak hanya fakta yang dikumpulkan yang berdasarkan apa yang disampaikan oleh guru saja. Nah, selanjutnya yang kedua ada meningkatkan kemampuan siswa untuk lebih berinisiatif dalam pembelajarannya. Karena dalam problem-based learning ini, partisipasi siswa sangat diperlukan untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalahnya, maka inisiatif siswa dalam prosesnya itu tentu sangat diperlukan. Sehingga dengan menerapkan problem-based learning ini, siswa akan lebih terbiasa untuk berinisiatif dalam melakukan apapun. Sehingga kemampuan siswa dalam berinisiatif dalam melakukan apapun akan meningkat, akan tinggi. Seperti itu. Keunggulan problem-based learning yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Pendekatan problem-based learning ini dalam pembelajarannya memberikan makna yang lebih, contoh nyata penerapan.
dan manfaat yang jelas dari materi pelajaran yang dibelajarkan, seperti terdapatnya fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang disajikan, sehingga semakin tinggi kompleksitas permasalahan yang dituntut untuk mampu menyelesaikan masalahnya. Artinya, semakin nyata permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, maka semakin tinggi pula tingkat transfernya dari keterampilan dan pengetahuan siswa yang berdasarkan pembelajaran yang didapatkan dari proses pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yang keempat, ada pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok. Keterampilan interaksi sosial merupakan keterampilan yang sangat diperlukan oleh peserta didik, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dalam proses pembelajaran yang tradisional, interaksi sosial ini kurang didapatkan antara peserta didik dikarenakan lebih fokus pada transfer pengetahuan saja oleh guru kepada peserta didik, berbeda dengan problem based learning. Dalam problem based learning ini, karena dalam prosesnya ini dibentuk kelompok kecil, pengerjaannya oleh kerja kelompok, maka interaksi sosial antar peserta didik ini akan didapatkan. Selain itu, bidang ilmu pengetahuan juga akan didapatkan. Jadi dalam problem based learning ini akan didapatkan dua hal sekaligus, berbeda dengan pembelajaran tradisional yang hanya fokus pada transfer pengetahuannya saja. Selanjutnya, yang keunggulan problem based learning yang kelima yaitu pengembangan sikap. Nah, sesuai dengan karakteristik problem based learning yang mana dalam prosesnya siswa diberikan tanggung jawab penuh oleh guru dalam pembelajarannya. Nah, dengan problem based learning yang memberikan kebebasan siswa untuk bereksplorasi dengan siswa yang lain sesuai dengan bimbingan oleh guru, ini sangat disenangi oleh siswa, oleh peserta didik. Dengan proses ini, siswa akan dengan sendirinya senang belajar, termotivasi untuk belajar terus. Selanjutnya yang keenam, ada tumbuhnya hubungan siswa dengan fasilitator, bukan dengan guru, bukan dengan siswa dengan guru. Jika guru sudah mengalami pembelajaran dengan menggunakan problem based learning, biasanya guru akan menyenangi pendekatan problem based learning itu. Suasana belajar yang diciptakan lebih aktif, lebih dinamis, dan lebih berkualitas. Sehingga dengan menjadi pembimbing saja itu tidak akan cukup. Artinya sebagai penyaji informasi saja guru tidak akan cukup. Berbeda halnya dengan sebagai fasilitator. Jika guru sebagai fasilitator, tentu pembelajaran akan lebih menyenangkan. Jadi di sini siswa terus menggali pengetahuannya secara mandiri dan guru sebagai fasilitatornya. Apabila ada yang tidak dimengerti oleh siswa, misalnya guru akan membantunya sebagai fasilitator siswa untuk memecahkan masalahnya, untuk mencari pengetahuannya sendiri. Guru tidak langsung menyampaikan pengetahuannya sendiri secara langsung kepada peserta didik agar pembelajaran lebih aktif. Nah, berdasarkan itulah akan tumbuhnya hubungan yang erat antara peserta didik dengan fasilitator. Selanjutnya yang ketujuh, yang terakhir, jenjang pencapaian pembelajaran dapat lebih ditingkatkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam pembelajaran tradisional ini, penguasaan materi siswa lebih diutamakan. Jadi fokus permasalahan, guru terus menyampaikan materi. Berbeda halnya dengan problem based learning yang karena memecahkan masalahnya sendiri, menemukan materi pembelajarannya itu sendiri, didapatkan oleh sendiri, maka kedalaman materinya itu, penguasaan materinya itu akan lebih luas didapatkan oleh peserta didik. Berbeda dengan pembelajaran tradisional yang gurunya saja terus menyampaikan materi dengan siswa sebagai penerima ilmu. Jadi kebermaknaannya ini akan lebih kecil. Berbeda dengan menggunakan problem based learning, pendalaman materi yang akan lebih luas, sehingga penguasaan materi siswa karena terbiasa ini akan lebih cepat. Sehingga jelas dengan problem based learning ini akan pencapaian pembelajaran siswa ini akan lebih cepat peningkatannya. Berbeda dengan hanya menggunakan pembelajaran tradisional saja. Selanjutnya, pelaksanaan pendekatan problem based learning. Yang pertama, ada tahap-tahap pelaksanaan pendekatan problem based learning. Yang pertama, siswa menemukan masalah atau mencari masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalahnya. Lalu, mengumpulkan fakta berdasarkan masalah yang ada. Selanjutnya, siswa dituntut untuk merumuskan hipotesis berdasarkan masalah yang ditemukan. Selanjutnya, melakukan penyelidikan. Tahap selanjutnya, menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan tadi. Selanjutnya, mencari atau menyimpulkan alternatif untuk pemecahan masalahnya secara kolaboratif dengan teman satu kelompoknya. Dan yang terakhir, melakukan pengujian hasil atau solusi pemecahan masalahnya
itu akan bagaimana. Pelaksanaan pendekatan problem solving yang kedua yaitu ada implementasinya dalam proses pembelajaran IPS di MI, bagaimana untuk pelaksanaannya, untuk implementasi pelaksanaannya. Ada beberapa tahap dalam implementasinya sesuai dengan 8 tahapan yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, tahap menemukan masalah. Dalam kegiatannya, di sini guru memberikan permasalahan yang diangkat dari latar kehidupan sehari-hari peserta didik. Guru memberikan permasalahannya ini bersifat jelas, namun tidak langsung ketebak, tidak langsung dapat ditebak, diselesaikan secara langsung oleh peserta didik saat itu juga. Ya, dan siswa di sini berusaha untuk menemukan permasalahannya dengan cara melakukan kajian atau analisa secara cermat terhadap permasalahan yang diberikan oleh guru. Lalu guru di sini memberikan sedikit fakta pada seputar konteks permasalahan yang diberikan kepada peserta didik, dan peserta didik melakukan analisis terhadap fakta sebagai dasar dalam menemukan permasalahannya. Ya, tahap kedua yaitu mendefinisikan masalah. Di sini guru mendorong dan membimbing siswa untuk menggunakan kecerdasan intrapersonalnya dan kemampuan awalnya sebagai bentuk untuk sebagai cara untuk siswa memahami permasalahannya. Dan siswa di sini menggunakan kecerdasan intrapersonalnya untuk berusaha memahami masalahnya. Lalu selanjutnya guru membimbing siswa secara bertahap untuk mendefinisikan masalah yang ditemukannya. Dan siswa berusaha untuk mendefinisikan permasalahannya itu dengan menggunakan parameter-parameter yang jelas. Lalu tahap ketiga ada mengumpulkan fakta. Di sini guru membimbing siswa untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya fakta yang ditemukan. Dan di sini siswa melakukan pengumpulan fakta dengan menggunakan pengalaman-pengalaman yang sudah diperolehnya. Jadi berdasarkan pengalamannya. Dan selanjutnya guru membimbing siswa untuk melakukan pencarian informasi. Jadi di sini setelah mengumpulkan fakta, siswa dibimbing oleh guru untuk untuk mencari informasi, dan siswa melakukan pencarian informasinya itu dengan menggunakan kecerdasan yang dimilikinya dengan berbagai cara, berbagai metode sehingga akan mendapatkan informasi. Nah, setelah mendapatkan informasinya, siswa dibimbing oleh guru untuk melakukan pengelolaan informasi, bagaimana informasi itu dikelola oleh siswa. Dan di sini siswa melakukan pengelolaan atau pengaturan terhadap informasi yang sudah didapatkan, namun tetap beracu pada informasi apa sebenarnya yang diketahui oleh siswa, dan informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa untuk memecahkan masalah selanjutnya, dan apa yang dilakukan oleh siswa untuk memecahkan masalahnya itu. Nah, tahap selanjutnya ada menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Di sini guru mencoba untuk membimbing siswa untuk menyusun jawaban sementaranya, dugaan sementaranya, hipotesisnya. Di sini guru mencoba untuk membimbingnya terhadap permasalahan. Dan di sini siswa mencoba membuat hubungan antar berbagai fakta yang sudah ditemukannya. Dan selanjutnya guru membimbing siswa untuk menggunakan kecerdasannya dalam menyusun hipotesis. Dan sesuai bimbingan guru, siswa mencoba menggunakan kecerdasannya ini untuk menyusun hipotesis. Selanjutnya guru membimbing siswa untuk menyusun alternatif jawaban sementaranya. Dan siswa di sini berusaha untuk menyusun beberapa hipotesis, menyusun beberapa jawaban sementaranya, dugaan sementaranya, hipotesisnya di sini di tahap 3 pada penyusunan hipotesis. Nah, tahap pendekatan problem based learning selanjutnya yang kelima yaitu ada melakukan penyelidikan. Di sini dalam kegiatannya guru membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi atau data yang telah diperoleh oleh siswa. Dan di sini siswa melakukan penyelidikan terhadap data dan informasi yang telah diperolehnya. Selanjutnya guru membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan. Guru di sini membuat struktur belajar yang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakan berbagai cara untuk mengetahui dan memahami dunianya. Jadi guru membuat struktur belajarnya agar siswa lebih mudah dalam pelaksanaannya. Dan siswa di sini dalam melakukan penyelidikannya menggunakan kecerdasan yang dimilikinya ini untuk memahami data dan informasi yang ada. Nah, tahap selanjutnya, tahap keenam yaitu menyempurnakan permasalahan yang telah didefinisikan tadi. Di sini guru membimbing siswa
melakukan penyempurnaan terhadap masalah yang telah didefinisikan tadi oleh siswa. Dan di sini siswa mencoba melakukan penyempurnaan masalah yang telah dirumuskannya. Tahap selanjutnya, tahap ketujuh, ada menyimpulkan alternatif pemecahan masalah secara kolaboratif. Karena pendekatan problem based learning ini dilakukan dengan kelompok kecil, secara kolaboratif, maka menyimpulkan alternatif pemecahan masalahnya pun dilakukan secara kolaboratif. Di sini, guru mencoba membimbing siswa untuk menyimpulkan alternatif pemecahan masalahnya itu bagaimana, dan siswa membuat kesimpulan alternatif pemecahan masalahnya ini secara bersama-sama. Setelah secara bersama-sama menyimpulkan alternatif pemecahan masalahnya, tahap terakhir yaitu ada melakukan pengujian hasil atau solusi pemecahan masalah. Nah, di sini guru membimbing siswa melakukan pengujian hasil atau solusi pemecahan masalahnya bagaimana, dan siswa melakukan. Setelah dibimbing, siswa melakukan pengujian hasil atau solusi dari pemecahan masalahnya itu bagaimana. Seperti itu. Nah, jadi dengan menerapkan pendekatan problem based learning dalam pembelajaran IPS merupakan salah satu inovasi pembelajaran berbasis karakter dan budaya bangsa. Karena pada prinsipnya pendekatan problem based learning ini memberi penekanan dan penanaman norma, nilai-nilai sosial budaya dan karakter bangsa dalam diri peserta didik. Berdasarkan pendekatan problem based learning ini, yang digunakan dalam proses pembelajarannya yaitu antara lain adanya keteladanan, simulasi, bermain peran dalam mencari solusi pemecahan masalah. Jadi dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tidak hanya pada tataran kognitif saja, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik itu sendiri. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada pendekatan sains dan teknologi masyarakat oleh Isra Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Kota. Di sini saya akan menjelaskan tentang sains teknologi masyarakat. Dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris, pendekatan sains teknologi dan masyarakat atau disebut juga dengan STM ini dikenal sebagai Science Technology and Society Approach. Di Indonesia, pendekatan STM ini diperkenalkan di tahun 1990 di negara pengembangnya yaitu Inggris dan Amerika. Pendekatan STM ini telah banyak digunakan dalam pembelajaran sejak tahun 1970-an. Adapun konsep dan tujuan tentang pendekatan sains teknologi masyarakat atau disebut juga dengan STM ini adalah suatu usaha untuk menyajikan sains melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains teknologi dan masyarakat ini melibatkan siswa dalam menentukan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, dan pencarian informasi bahan pembelajaran dan bahkan pada evaluasi belajar. Lalu adapun tujuan utama pendekatan STM yaitu agar dihasilkan siswa-siswa yang memiliki bekal ilmu dan pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan-keputusan terbaik masalah-masalah dalam masyarakat. Pendekatan sains teknologi dan masyarakat atau STM ini pun berlandaskan 3 hal, yaitu yang pertama, hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Dan kedua, proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungan. Dan yang ketiga, ada 5 ranah pembelajaran, yaitu yang pertama, ranah kognitif, kedua, ranah efektif, ketiga, ranah proses sains, dan yang keempat, ranah kreativitas, dan yang terakhir yang kelima, ranah hubungan dan aplikasi. Sedangkan yang selanjutnya yaitu tentang pentingnya pendekatan sains teknologi masyarakat pada IPS. Jadi menurut Muhaimin, beliau mengemukakan beberapa alasan pentingnya STM digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam pengajaran IPS di sekolah dasar adalah yang pertama, untuk dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa hingga siswa akan mendapat terlibat secara aktif mengidentifikasi isu sosial dan teknologi yang terdapat di sekitar lingkungan masyarakat. Sedangkan yang kedua, untuk memecahkan isu-isu sosial. Ketiga, untuk membuat sains dapat dipahami oleh semua siswa. Keempat, pengajaran sains dengan pendekatan sains teknologi dan masyarakat akan mendekatkan siswa kepada objek yang dibahas. Kelima,
dapat memberikan pengetahuan dan pengertian kepada generasi muda yang mereka butuhkan dan memahami masalah-masalah sosial yang muncul sebagai akibat dan teknologi. Dan yang keenam, pengajaran sains dengan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat ini merupakan konteks pengembangan pribadi dan sosial. Dan yang ketujuh, dapat memberikan kepercayaan diri kepada generasi muda dan untuk berperan serta dalam teknologi. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.